Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Putri dari Pendidikan Ekonomi 2020 dengan NIM 2003729. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pemungutan PPh pasal 22 dan tata cara penyetoran PPh pasal 22. Lalu, bagaimana tata cara pemungutan PPh pasal 22? Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 diatur dalam pasal 5 PMK nomor 34 garis miring PMK titik 010 garis miring 2017, yakni yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan penyetoran ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan oleh importir yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Dan yang keempat, pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, dan huruf K PMK 16 garis miring 2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, dan huruf K PMK nomor 34 garis miring 2017 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara diantaranya. Yang pertama, pemungut PPh pasal 22 huruf E. Badan usaha tertentu yang meliputi BUMN, UMN, dan badan usaha tertentu yang dimiliki BUMN. Yang kedua, pemungut PPh pasal 22 huruf F. Pemungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksinya kepada distributornya di dalam negeri adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang ketiga, pemungut PPh pasal 22 huruf G. Pemungut PPh pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri diantaranya ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang keempat, pemungut PPh pasal 22 huruf H. Pemungut PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, produsen atau importir bahan bakar gas, dan produsen atau importir pelumas. Yang kelima, pemungut PPh pasal 22 huruf I. Pemungut PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspornya adalah industri atau eksportir sektor kehutanan, industri atau eksportir sektor perkebunan, industri atau eksportir sektor pertanian,
industri atau eksportir sektor peternakan, dan industri atau eksportir sektor perikanan. Yang keenam, pemungut PPh pasal 22 huruf C. Pemungut PPh pasal 22 adalah badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Yang ketujuh, pemungut PPh pasal 22 huruf K. Pemungut PPh pasal 22 adalah badan usaha yang penjualan emas batangan di dalam negeri. Pembahasan selanjutnya, bagaimana sih tata cara penyetoran PPh pasal 22? Tata cara penyetoran PPh pasal 22 berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 per Dirjen per 3 /PJ /2015 ini. Tata cara penyetoran PPh pasal 22 ini adalah yang pertama, penyetoran PPh pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilakukan menggunakan SSP dengan ketentuan dalam kolom uraian pembayaran diisi nomor pengajuan pemberitahuan ekspor barang. Yang kedua, terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tersebut, DJBC melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak itu sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor. Yang ketiga, bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor adalah SSP yang telah tertera nomor transaksi penerima negara. Eksportir wajib mengisi lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang sesuai ketentuan sebagai berikut. Dalam kolom jenis dokumen diisi dengan SSP. Yang kedua, dalam kolom nomor dokumen diisi dengan NTPN yang tertera dalam SSP. Dan yang terakhir, dalam kolom tanggal dokumen diisi dengan tanggal NTPN. Berikutnya, ketentuan cara penyetoran PPh pasal 22 dalam pasal 6 PMK nomor 34-PMK.010/2017 ini disebutkan. Yang pertama, penyetoran PPh pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam DJBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A dan pasal 1 ayat 1 huruf B, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B, C, dan huruf D dalam PMK 34-2017 ini dilakukan menggunakan formulir surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor, dan atau bukti penerimaan negara yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Yang kedua, pemungutan pajak sebagaimana dilaksanakan atau dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, dan huruf K wajib menerbitkan bukti pemungutan atau bukti potong PPh pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu yang pertama, lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak yang dilampirkan pada surat pemberitahuan masa PPh pasal 22. Dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.